si monyet pleret si Fuad, saudara, jelas-jelas buat keonaran, betul. Di demo berkali-kali, dilaporkan berkali-kali. Saya tanya, monyet Fuad ditangkap tidak? Tidak. Di penjara tidak? Tidak. Apa si monyet pleret ini, saudara, lebih mulia dibanding para alim ulama kita? Kurang ajar. Maka ini akan menunjukkan integritas Mabes Polri. Kalau sempat setelah aksi hari ini si monyet pleret tidak ditangkap, maka perlu dipertanyakan integritas polisi di Republik Indonesia ini, betul? Kalau kita sudah dukung kepolisian, kemudian tidak diproses dan dipenjarakan, maka pilihan kita yang kedua, kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Demo-demo ini ya, ayo ya lawan informasi data dengan data, dengan keilmuan. Apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya, halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri, dan mertuanya. Jadi ini sama, doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU. Jangan merekrut orang-orang yang justru malah LDII bolone NU. Lagi piye toh? Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII bolone NU. Lagi piye toh iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka? Nah, ini patut kita curigai bersama. Ini namanya akhirnya mengadu domba, ngoplos ya antara hak dan yang batil. Bagi isi cebol buncit yang kemarin teriak-teriak perang kemana, kok hilang nggak kelihatan, ya buronan. Laporan yang masuk ke Mabes Polri itu lebih duluan. Jadi percuma melawan kebenaran, ya nggak ada gunanya. Mujib Ubaidillah yang penting bayari, ya. Oke, semua itu perlu biaya. Jer Basuki mau beo, KPU perlu biaya. Kalau nggak ada biaya nggak jalan. Ya, Muktamar NU milih-memilih, memilih pimpinan struktural itu juga berbiaya. Nggak ada biaya nggak jalan. Insya Allah bulan Mei ini ada pelantikan Jatman ya. Di Surabaya, insya Allah. Pelantikan Jatman dilantik di Surabaya itu juga perlu biaya, wong ya pelantikannya di hotel. Ini nanti kita akan kuatkan nama Kiai Halwani ya, yang asli ya seorang sufi ya, kalah dengan LBY dari Pekalongan kemarin, Jatma Aswaj. Karena mereka tuh ambisius dan duitnya ada, Kang Mas. Duitnya ada, KPU itu tadi biayanya, uangnya banyak gitu. Gendeng ya, sesungguhnya ilmu halus dan samar. Ahmad Rosidi, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Oleh sebab itu kami sarankan untuk abnaul khairat dan banatul khairat, ayo supaya nama baik organisasi institusi pendidikan kalian itu tidak tercoreng seperti siang dan sore tadi demo-demo ini ya. Ayo ya lawan informasi data dengan data, dengan keilmuan itu, dan harus turut serta membangun imajinasi masyarakat kita ya, bahwa image-nya Al Khairat itu baik-baik saja. Kalau ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Sis Al-Jufri sowan ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sana, pas marawis joget-jogetan ya, foto-foto berterbangan sujud di kakinya si Al-Jufri, itu hapus. Jangan, nggak bener itu, nggak bener, kan begitu harusnya Al Khairat itu ya. Jangan memalukan pelatih ya, ya.
Jangan memalukan pelatih. Oleh sebab itu, apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya. Nah, ini doktrin-doktrin yang hampir sama. Di LDI juga begitu. Kalau ada yang keluar dari jamaahnya itu murtad, halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri, dan mertuanya. LDI ini sama. Doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Intinya itu ujung-ujungnya duit. Usrun. Ada lagi kelakuannya dosa nggak apa-apa, tapi ada pertobatan ya, kayak di gereja itu. Ya ini nanti misalkan ada yang menyanggah, wong ini lengkap semua dan lulus ya, lulus kamlut ya, lulus, ada bukti surat SK kesesatannya LDI itu semua mulai tahun 1979 sampai 2023 yang terakhir itu masih dalam tahap pembinaan. Oleh sebab itu Pak Alawi pun harus begitu, masih dalam tahap pembinaan dari MUI atau Menteri Agama. Nah, kalau PBNU diam saja, ya harusnya negara yang bertindak untuk mengatasinya. Karena memang di tubuh PBNU sendiri itu ya ada yang masuk di dalamnya, ya sulit, ya pekewuh ya, mengatakan su'ul adab kepada yang sepuh dari kalangan mereka. Ini, jadi semua nanti jangan baca. Saya selalu menghargai keilmuan. Jadi disertasi ini saya print semua, karena sesuai dengan penelitian saya. Sejak tahun 80-an saya membaca majalah Tempo itu, mulai dari almarhum Benyamin Sueb itu masuk ke LDI Islam Jamaah di Kediri itu ya. Ini sudah terus terbukti sampai sekarang, malah tambah jadi. Diakui 15 sampai 20 juta anggotanya di seluruh Indonesia. Ya, modal utamanya itu ilmu gendam, hampir sama. Ilmu hipnoterapi, menguasai jiwa, kejiwaan seseorang yang labil ya, diancam neraka kan labil, takut ya, kualat. Nah, kalau dalam Mbak Alawi ya, lalu setelah itu kasih harapan, rojaan dengan surga dari tangan saya. Ya, kalau mau ikut jamaah, surga, keluar dari jamaah neraka. Jadi muhibbin, surga. Meninggalkan muhibbin, ya benci ulama, benci nabi kita, neraka, nggak dapat syafaat, kualat seumur hidupnya. Nah, terus akhirnya dipercaya, ya, akhirnya menjadi was-was, min syarril waswasil khannas, akhirnya jadi bener adanya. Itu karena keraguan-raguan itu. Jadi fatwa MUI terhadap eksistensi identitas aliran keagamaan, analisis sosiologis aliran Islam Jamaah di Indonesia. Gatot apa tulangku ngetri penggih melatih arum tembok kebenaran akan runtuh. Nggih. Pak Hendri pelatih dulu aku buku terbitan Menteri Agama tentang kesesatan dan kebodohan LDI. Nggih, sama Pak Hendri pelatih bagus itu. Pak Adi Wijaya doktrinnya kuat. Nggih, kuat. Sama dengan itu tadi loh, brainwashing, cuci otak. Misalkan Pak Hendri ini dicuci otak, Pak Hendri pelatih nggih. Ini bom Pak Hendri. Bawa ke gereja. Bunuh orang sebanyak-banyaknya di sana. Orang yang beribadah di gereja itu kafir, neraka semua. Anda Pak Hendri penilai akan ditunggu oleh 72 bidadari di surga. Ya masuk mapleng dalam memori, ya percaya aja. Karena ini hipnotis tingkat tinggi, gendam level terdalam. Jadi bagi orang yang labil jiwanya, kejiwaannya, maka akan kena. Ini bukan gendam sementara, ada yang gendam permanen kok. Sehingga mampu menguasai seluruh alam pikirannya sampai sepak terjang pola kehidupannya. Itu gendam namanya. Kalau dalam ilmu tarekat itu beat. Kalau dalam ilmu militer itu janji setia militer itu. Jadi begitu karomah TT tetangga. Zen dok cek orang di depan polisinya menang baik, menang baik nggih. Tadi yang demo tadi itu nggih.
Ya nggak terlalu banyak, ada berapa ratusan itu. Nanti mungkin beritanya akan di-up menjadi 2 juta lah atau berapa. Ya inilah, umat Islam sudah cerdas semua. Ya, nggak usah woro-woro. 1 hari sebelumnya Bahar bin Sumed itu semua umat Islam semua diworo-woro semua datang untuk membela. Aduh, ini namanya nggak ndelok gidoe dewi. Ya, harusnya bukan demo bela guru tua, demo bela ulama yang dipisu oleh mereka. Ya, ulama Indonesia itu eter-eter era karuan nih. Wes bahasa semua itu, selain bahasa binatang itu ya ada bahasa selain kroco, coro, curut, ya ada lagi bahasa yang paling nggak pantas itu bahasa elek lah, elek ya. Wah, keluar semua bahasa elek-elek, enggak, saya nggak bisa mengucapkannya. Itu harus yang dibela. Jadi demo bela ulama Indonesia kan gitu harusnya. Kok demo bela guru tua? Dah nggak pantas blas ya. Demo bela guru tua. Ya akhirnya yang terima laporannya itu ya kelas-kelas polisi perwira. nggak begitu penting. Nggak begitu penting. Ya bukan berarti kita ini mendahului laporan sebelumnya, ya tidak ya, karena memang ya nggak begitu penting. Ini kan untuk menggiring opini publik agar usulan pahlawan nasional itu digolkan ya oleh Menteri Sosial sampai ke kepala negara kita, kan lalu diresmikan. Nah, untungnya apa? Sis Al-Jufri tidak minta. Ini kepentingan dari klannya atau anak cucunya supaya benar-benar diangkat sebagai pahlawan yang berjasa di Nusantara Indonesia Raya. Nah, nanti kalau ada yang protes, lah itu Syarif Kasim. Oh, Syarif Kasim 2 dari Kesultanan Siak Sri Indrapura itu beda. Itu bukan, nanti saya teliti lagi ya. Termasuk Al-Qadri Pontianak itu ketika dites itu bukan G ya haplogrupnya, O. Jadi nanti kita akan ketemu semua. Oleh sebab itu duriyahnya Syarif Kasim 2 Siak Sri Indrapura Rio kan baru sana itu masih ada, tinggal dites saja ya DNA-nya, dan walhasil belum tentu ke Mergabah Nahsan atau Assegaf, belum tentu. Oleh sebab itu untuk membuktikan, ayo, karena apa? Dari Al-Qadri Al-Qadri dari India ya, Habib Hussein itu katanya. Oh, dulu itu kan nggak bisa membedakan. Buktinya mana? Coba kerajaan-kerajaan Melayu yang katanya dikuasai oleh marga Habaib, mereka tidak menggunakan jubah-jubah kebesaran habaib ya, tidak menggunakan ritual-ritual seperti habaib. Penguasa Sumatera dan sebagian membawah Matan sana, Kalimantan Barat sebagian, nah, itu berasal dari Kesultanan Islam Melayu. Islam lebih masuk dulu ke Pulau Sumatera, khususnya di ujung paling barat sana, Serambi Mekah ya, lalu berangsur-angsur ke Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Itu jadi tidak sama, nanti bisa dibuktikan, nanti akan kami bahas dalam tema yang khusus tentang Sultan Syarif Kasim II. Nanti insya Allah akan kami bahas supaya tidak melebar temanya. Nih, para pemirsa dan pendengar semua, jadi Mawar Biru, Yahudi Pahlawi takut dengan ilmu DNA. Oh enggak, sudah kemarin kan Habib Rizik kan nantang-nantang, harusnya setelah ini malah lari dari kenyataannya. Ini Pak Ahmad Rifki, Sultan Syarif Kasim itu asli Sayyid, bukan seperti BS. Syarif Kasim aslinya, tulisannya itu kadang-kadang Sultan Syarif Qasim II itu rela mengorbankan hartanya, menyumbangkan negara. Karakteristiknya itu membumi, dia tidak menggunakan marga Banahsan itu nanti kalau saya telusuri semua melalui As-Syajrah Az-Zakiyah, melalui Samsul Dhahirah ala Muhammadiyah Syiyab dan lain sebagainya, nanti ketemu semua. Banyak yang tidak Ba'alawi diba'alawikan di Indonesia ini. Itu. Oleh sebab itu jalur finish akhirnya itu harus tes DNA. Enak nanti ketemu semua. Jadi Syarif Kasim II itu pahlawan nasional dan namanya menjadi nama bandara di Pekanbaru Riau sana. Itu benar, nggak apa-apa. Karena perjuangannya bergabung dengan NKRI. Ya.
menyumbangkan hartanya kalau sekarang ya hampir 1.000 triliun lah ya. Subhanallah. Jadi jiwanya itu bukan jiwa Pak Alawi yang ingin berkuasa seperti Sultan Al-Qadri, Sultan Hamid II, tidak. Tapi beliau ya Sultan Syarif ya Qasim II ini berjasa terhadap bangsa dan negara. Di saat sultan-sultan kecil di daerah Sumatera Timur sana itu tidak mau bergabung dengan Pak Karno pada waktu itu, justru Syarif Qasim ini merayu ya supaya ayo gabung ke NKRI. Perjuangan beliau pada masa ya penjajahan Belanda, Jepang dan setelahnya itu tetap konsisten ya. Walaupun guru-gurunya ada yang berasal dari marga Pak Alawi yang ada di Batavia atau Jakarta. Ya gurunya beliau Syarif Qasim II ini ada Sonogo gurunya juga. Tapi tidak mengikuti alur pemikirannya Sonogo gurunya gitu. Jadi mungkin demikian mukadimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Intinya bahwa demo tadi siang itu gagal total. Karena umat Islam Indonesia itu sudah cerdas semua. Kalau melawan ilmu ya harus dengan ilmu. Jangan hanya bengok-bengok dan dengan yang penting menang bengokane masa suhroh wal istifadhahnya saja. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca tulisan panjenengan. Pak Kemeringet. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membaca. Nggih, matur suwun sami-sami. Semoga Habib tahu malu dan ngaca bahwa mereka sering menghina orang lain, dari perempuan biasa dipanggil lon. Sampai presiden pernah dihinakan. Nggih, seharusnya demo tadi pagi sampai siang hari sore tadi itu harusnya demo bela ulama dan kepala negara Indonesia. Ngono harusnya. Malah dibalik demo membela guru tua. Jadi dibela apanya? Malah justru nama guru tua nanti dicari oleh semua ada halunya. Nanti ketemu keluar ya. Sing janjane ketutup akan keterbuka. Kan begitu nggih. Nggih begitu nggih Pak Kemeringet. Pak Ari Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng semoga Pak Yai sehat selalu amin matur nuwun sami-sami. Bu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kaum Habib itu banyak belajar Kiai. Nggih. Belajar seumur hidup. Nggih. Belajar untuk punya rasa malu. Tetapi masalah kemaluan ya. Kadang-kadang orang mengatakan kemaluan itu kan sensitif ya. Ini rasa malu, sifat malu seseorang nggih. Belajar untuk al-haya'u minal iman. Iman itu ada 77 cabangnya. Itu cabang bukan rukunnya. Kalau rukunnya 6 itu, jangan ditambah-tambah 7 ya. Kalau cabang-cabangnya ada 77 atau 70 lebih. Di antaranya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada kesempurnaan iman. Belajar menghormati, belajar mencuci dosa-dosa mereka dan lain. Bukan malah membuat onar, berbuat onar. Nggih Bu Zain Zeta, leres harus begitu. Tidak hanya bagi habaibnya Bu Zain Zeta, tapi juga muhibbinnya. Banyak kiai-kiai muhibbin yang masih bertahan dengan argumentasinya. Kami dikirim kitab-kitab karya dari dinasti Rasuli di Yaman sana yang menulis Abdullah bin Ahmad katanya. Saya mentahkan ya, sudah ketinggalan kereta. Insya Allah nanti kita ulas kembali nggih, dalam diskusi terbuka. Nggih, begitu Bu Zain Zeta. Nggih, Bu Pak C. Apakah Sultan Syarif Qasim Siak Rio Pak Alawi Pak Yai Kamakola US Al Jongosi? Ustaz Abdul Somad kan ya asli sana, yang bela asal usulnya daerahnya. Sebenarnya ini perlu diperiksa. Tapi kalau kita lihat mulai dari Kesultanan Aceh ya, Samudra Pasai dan seterusnya itu sudah ada sebelum Majapahit berdiri, itu sudah ada Islam di sana dan tidak berasal dari orang-orang Yaman Hadramaut sana, tidak orang Melayu, itu banyak sudah yang memeluk agama Islam ya, dan namanya pun tidak menggunakan Habib, tidak ya, Tengku atau Teuku kalau di Aceh, Tengku ya. Jadi tetap ya bahasanya, pakaiannya, adat istiadat itu ala Melayu, bukan ala Hadrami sana. Itu nggih Pak Jai. Jadi
perlu kami periksa lagi masalah status Syarif Kasim itu Ba'alawi. Kalau di informasi-informasi di media manapun yang ada di negeri ini, ya itu ya Ba'alawi, katanya begitu kan, marga Banahsan. Banahsan, orang yang menggunakan marga Banahsan itu pertama kali itu Ali bin Umar bin Hasan bin Ali, yang ngarang kitab Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah, bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Huyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Alwi, ya, bin Ali Khali Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Itu katanya seperti itu. Tapi pernah ada dari kalangan Al-Qadri yang sudah diba'alawikan oleh mereka, itu tidak GM201 atau GF berhasil tes DNA blood groupnya, tidak, tapi O, berarti ya sama seperti orang-orang asli kita. Oleh sebab itu nanti untuk marga Banahsan ini, ya, ini dari cicitnya Abdurrahman As-Saggaf, ya, kadang menggunakan marga As-Saggaf, katanya ini namanya menguasai informasi media, sejarah dirubah sesuai dengan kemauannya, dan dikaranglah kitab-kitab dari sana untuk dikirimkan ke sini, lalu kita mempercayainya karena kita tidak memiliki data pembandingnya. Nih, kalau nanti kita urut, ya, nanti kita putuskan apakah Sultan Syarif Qasim II ini Ba'alawi atau tidaknya. Kalau dilihat dari segi fisnya itu bukan Ba'alawi. Nggih. Kang Brot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan berkata lain, harapannya ingin mengundang simpati publik dengan upaya mengkriminalisasi Gus Fuad. Demonya udah nggak laku lagi. Gusti mboten sari. Nggih Kang Brot. Anfaedah, tidak ada faedahnya. Kalau demo itu demo yang ada faedahnya. Demo apa? Demo menuntut supaya negara memperhatikan nasib rakyatnya. Lah ngono. Kesejahteraan rakyat harus dipikirkan oleh penyelenggara negara. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat aturan-aturan yang meringankan beban rakyatnya. Ya begitu, gitu loh. Tidak mendidik rakyat itu bermalas-malasan loh, ya. Kemarin yang kami sampaikan program ke depan bahwa seluruh rakyat Indonesia per satu kepala itu akan mendapatkan 20-50 juta. Itu bukan mendidik untuk malas-malasan, untuk memacu sumber daya manusia Indonesia ini harus ke depannya yaitu sempurna, mampu mewadahi, ya, kekayaannya. Intinya itu menata wadahnya dulu, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya ada aja tertinggal lama, maka apa bisa menerima sumber daya alam yang melimpah ini? Ya sama dengan penduduk Papua, ya mohon maaf. Kenapa penduduk Papua itu mau diadu domba untuk melawan TNI Polri kita? Ya gara-gara sumber daya manusia di sana itu rendah. Dikasih emas di mana-mana, tambang, Freeport dan seluruh gunung yang ada di sana itu penuh dengan kandungan emasnya, tembaga, uranium di dalam perut buminya. Kaya raya, tapi kenapa rakyat Papua itu menderita merana? Ya gitu-gitu aja, nggak berkembang peradabannya, ya gara-gara manusianya. Oleh sebab itu kita tata manusianya. Itu bukan hanya sumber daya alamnya saja yang kita berikan, tapi tata dulu gitu. Sama seperti program kita ke depan menata organisasi NU, tidak harus dimulai dari seorang pimpinannya, dimulai dari nol, dari ranting dulu dalam berkarir berjamiyah Nahdlatul Ulamanya, enggak, tapi orang yang memiliki kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi, yang mampu mengendalikan.